Kaisar Langit. Akan tetapi sebelum sempat Wukong mengambilnya, sebuah senjata tajam tiba-tiba menyerang dan hampir menebas tubuhnya. Dan benar saja, datanglah Lo Wuhao, sang Raja Ashura yang sudah dapat menebak apa yang sebenarnya Dewa Rulai incar di kerajaan Ashura. Di sini Lo Wuhao merasa cukup tersanjung dengan kedatangan Sun Wukong ke tempatnya, karena Sun Wukong adalah sosok yang sangat terkenal di kalangan para iblis akibat ulahnya yang berani menantang kerajaan langit seorang diri. Namun kalau tujuan kedatangannya adalah untuk mencuri, maka jangan harap kalau Raja Ashura akan menyambutnya dengan ramah. Sun Wukong kemudian mengatakan kalau menurutnya hal ini tidak bisa disebut mencuri karena pada dasarnya pedang tersebut bukanlah milik Lo Wuhao. Terlebih lagi sudah 300 tahun lamanya pedang tersebut berdebu dan tidak pernah dipakai, sehingga akan lebih baik jika ia mengambilnya saja. Lo Wuhao kemudian kembali menjelaskan bahwa 300 tahun yang lalu di tempat inilah ia bersama para prajurit Ashura berjuang membantai para dewa kerajaan langit. Begitu banyak korban yang berjatuhan sampai pada akhirnya pihak Kaisar Langit melarikan diri dan meninggalkan pedangnya di tempat ini. Kini bagi Lo Wuhao, pedang tersebut adalah piala kemenangan yang ditebus dengan darah dan juga menjadi simbol kehormatan. Sehingga jika ada orang lain yang ingin mengambilnya, maka hanya ada satu jalan, yaitu pertempuran. Dan juga sudah terlambat jika ingin melarikan diri. Namun dengan tegas Sun Wukong menjawab bahwa Sun Wukong tidak pernah takut kepada siapapun. Lo Wuhao kemudian mengajak Sun Wukong untuk bertanding. Jika Sun Wukong bisa mengambil tengkorak di ikat pinggangnya, tentunya sebelum terbunuh, maka ia akan mengizinkan Sun Wukong untuk membawa pedang Kaisar Langit. Sun Wukong pun langsung mengeluarkan tongkat andalannya sebagai pertanda kalau ia telah sepakat. Sudah banyak lawannya yang mengatakan kalau mereka bisa membunuhnya, namun justru semuanya berakhir dengan meminta belas kasihannya. Sebagai Raja Ashura, tentu kekuatan dari Lo Wuhao tidak bisa dipandang remeh. Dengan kekuatan pedangnya yang unik, ia berhasil menebas tubuh Sun Wukong dan membelahnya menjadi dua bagian. Namun jelas Sun Wukong tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Ternyata ini adalah salah satu teknik Wukong yang bernama pembagian tubuh. Ia mampu menciptakan banyak duplikat dari dirinya untuk menyerang lawan, meski masing-masing dari mereka tidak sekuat Sun Wukong yang asli. Satu persatu Lo Wuhao dapat membantai duplikat Wukong. Selanjutnya Wukong menyatukan seluruh duplikat dari Toya Sakti dan menjadikannya wujud raksasa untuk menyerang sang Raja Ashura tersebut. Sepertinya pertarungan telah berakhir karena Lo Wuhao yang terlihat sudah tidak lagi sanggup untuk bergerak. Sun Wukong menyarankan agar tidak perlu memaksakan diri dan sebaiknya menyerahkan pedang Kaisar Langit secara baik-baik. Namun sayangnya dugaan Sun Wukong keliru. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Lo Wuhao menandakan bahwa ia akan melanjutkan pertarungan dengan lebih serius. Ia mengungkapkan bahwa selama 300 tahun terakhir jiwa bertarungnya belum pernah terbakar sepenuhnya, dan baru sekarang ia pun mengakui kehebatan dari Sun Wukong yang bisa memaksanya hingga sejauh ini, sehingga memang layak jika Sun Wukong mendapatkan julukan sebagai iblis legendaris. Di sisi lain, Sun Wukong pun juga mulai serius dengan menunjukkan wujud kera raksasa dan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lo Wuhao maju dengan kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun hal itu sia-sia karena hanya dalam sekejap Sun Wukong dapat berubah-ubah. Memang sebuah teknik yang baginya benar-benar sulit untuk dipahami. Ternyata kali ini Sun Wukong mengubah dirinya menjadi ukuran yang lebih kecil. Ia tahu dari pertarungan Dewa Rulai sebelumnya bahwa ketika bangsa Ashura membangkitkan jiwa bertarung, maka fokusnya akan berkonsentrasi penuh pada pertempuran. Sehingga kesempatan inilah yang dapat Wukong manfaatkan. Ia menggunakan teknik duplikat sebagai pengalih perhatian, kemudian dirinya yang asli menyelinap ke tubuh Lo Wuhao untuk mengambil tengkoraknya sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi dengan ini Sun Wukong lah yang dinyatakan sebagai pemenang, sehingga Lo Wuhao harus memenuhi janjinya untuk memberikan pedang Kaisar Langit. Meski Raja Ashura tersebut dibuat sangat kesal, namun ia tidak mengingkari janji. Ia menyuruh Sun Wukong untuk mencabut pedang yang diinginkan dan menyuruhnya agar segera pergi meninggalkan kerajaan Ashura. Tetapi walaupun ia telah melepaskan Sun Wukong, ia tidak bisa menjamin kalau para Ashura yang lain akan membiarkannya. Wukong pun meyakinkan Lo Wuhao bahwa baginya itu tidak akan masalah karena ia sangat ahli dalam hal melarikan diri. Setelah mengembalikan tengkorak Lo Wuhao, Wukong bergegas naik untuk mencabut pedang dari sang Kaisar Langit. Memang ini bukanlah pedang biasa karena terlihat Sun Wukong yang cukup effort hanya untuk mencabutnya saja.
Seusai peringatan dari Lawu Hao, sesaat setelah pedang berhasil dicabut, auranya dengan cepat mengundang banyak Ashura lain. Pedang Kaisar Langit tersebut Sun Wukong simpan dengan aman ke dalam perutnya dan sesegera mungkin ia bergegas meninggalkan reruntuhan ini. Sebelum pergi, Lawu Hao berpesan kepada Sun Wukong agar terus berlatih lebih keras untuk suatu saat bisa menantangnya lagi. Ashura, burung pembawa pesan yang dikirim oleh Hu Ji, telah kembali untuk mengabarkan bahwa Raja Ashura sedang bertempur hebat melawan Sun Wukong. Namun ia mengabaikannya karena pengadilan masih berlanjut. Diperlihatkan di dalam arena, Dewa Rula yang sedang bertempur sengit melawan musuh lamanya yang bernama Gui Tao Dao. Prajurit Ashura ini nampaknya jauh lebih kuat dari penantang sebelumnya yang cukup membuat Dewa Rulai kewalahan. Namun Gui Tao Dao merasa sedikit aneh karena dulu Dewa Rulai jauh lebih kuat daripada ini. Dan benar saja karena memang Dewa Rulai sejauh ini masih menahan kekuatannya hingga ketika ia mulai serius hanya dengan sekali pukul prajurit Ashura tersebut pun langsung dapat ia jatuhkan. Namun meskipun sudah terjatuh, Gui Tao Dao masih berusaha bangkit mengingat putranya yang sedang menyaksikan pertarungannya terus memberikan semangat agar dirinya tidak... Namun meskipun sudah terjatuh, Gui Tao Dao masih berusaha bangkit mengingat putranya yang sedang menyaksikan pertarungannya terus memberikan semangat agar dirinya tidak menyerah. Sayangnya ketika ia sedang mempersiapkan teknik awakening mode Ashuranya, datang sebuah kebasan tajam dari prajurit Ashura lain yang seketika langsung membelah tubuhnya. Semua yang menyaksikannya pun dibuat benar-benar terkejut. Namun bagaimanapun juga memang inilah sisi gelap dari sifat bangsa Ashura yang sesungguhnya. Diketahui Ashura ini bernama Guisa, salah satu prajurit Ashura kelas atas yang sangat membanggakan kekuatan di atas segalanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa bangsa Ashura adalah bangsa petarung terkuat sehingga prajurit rendahan haruslah dimusnahkan. Dan demi untuk menjaga reputasi dari bangsa Ashura, ia sendirilah yang akan menghabisi Dewa Rulai. Mulai sekarang ia juga akan mengakuisisi putra dari Gui Tao Dao sebagai putranya dan tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri dari bangsa Ashura lagi. Pidato singkatnya tersebut ternyata membuatnya mendapatkan banyak dukungan. Semuanya bersorak ria dan berharap bahwa Guisa dapat segera membunuh Dewa Rulai. Sebelum pertarungan kembali dilanjutkan, Dewa Rulai meminta izin kepada ketua pengadilan agar memberinya waktu untuk menyampaikan beberapa patah kata. Dewa Rulai kemudian menjelaskan bahwa bangsa Ashura terus dianugerahi dengan keturunan hebat yang kemudian memaksa mereka untuk masuk dalam arena pertempuran. Ia pun mempertanyakan bukankah hal ini sangatlah brutal. Dewa Rulai melanjutkan bahwa ia sangat menghargai keberanian dan semangat juang mereka, namun dengan menganggap kemenangan dalam pertempuran adalah segalanya, bahkan hingga mempertaruhkan setiap nyawa, maka sama sekali tidak akan ada artinya dan justru hanya akan membawa mereka menuju kemusnahan. Kecuali jika mereka bisa mengerti bagaimana cara menghormati yang lemah dan belajar menghargai sesama, maka barulah bisa disebut sebagai pejuang terkuat. Sayangnya perkataan dari Dewa Rulai sulit dipahami oleh mereka, bahkan justru ada yang mengatakan kalau ucapan dari para dewa sama sekali tidak boleh dipercaya. Guisa yang merasa kesal karena Dewa Rulai yang sudah terlalu banyak bicara omong kosong segera mengajaknya untuk melanjutkan pertarungan. Dewa Rulai pun sebenarnya juga sadar kalau hanya dengan perkataannya saja tidak akan cukup untuk menyadarkan mereka. Maka dari itu ia bersedia untuk melanjutkan pertarungan demi menyelesaikan pengadilannya. Guisa pun semakin mendominasi pertarungan, yang kemudian langsung bersiap dengan teknik terkuatnya yang ia sebut formasi kapak lahap jiwa. Sontak seluruh penonton bersorak menyaksikan kekuatan dari Guisa yang sanggup menekan Dewa Rulai hingga sampai tidak bisa berkutik. Namun sayangnya masih terlalu dini untuk merayakan kemenangan karena pada akhirnya Dewa Rulai pun menunjukkan sisi dewa terkuat yang sesungguhnya. Cahaya keemasan yang terpancar dari dalam tubuhnya melahap teknik musuh dan sanggup memulihkan luka-luka di tubuhnya termasuk serangan kutukan dari belati Guisa. Dewa Rulai pun mengakui kehebatan dari kekuatan Guisa sehingga membuatnya terpaksa harus menunjukkan sisi yang selama ini telah Dewa Rulai singkirkan, yaitu sisi amarah. Dalam mode ini ia bahkan dapat menahan serangan Guisa hanya dengan satu jari dan memperlihatkan teknik terkuatnya yaitu tubuh emas keabadian. Sejak awal Dewa Rulai sudah berusaha menahan sisi ini karena menurutnya dapat menyebabkan chaos yang tidak bisa diperbaiki. Semua yang menyaksikannya hanya terdiam melihat Dewa Rulai yang ternyata masih memberikan belas kasihannya kepada Guisa walaupun ia memiliki kesempatan untuk bisa membunuhnya. Ia kemudian kembali menjelaskan bahwa seperti yang sudah ia bilang, yaitu suatu pertarungan tidak perlu sampai mengorbankan nyawa. Kekalahan maupun kemenangan adalah hal yang biasa karena yang paling penting adalah tidak menumbuhkan kebencian di dalam hati. Terkait perselisihan mereka, pada dasarnya bangsa Dewa dan bangsa Ashura berasal dari ras yang sama. Meskipun alasan masa lalu yang membuat keduanya terus saling bermusuhan, namun faktanya sebagian besar dari bangsa Ashura yang hadir saat ini adalah generasi baru yang sebenarnya tidak terlalu mengenalnya, begitu juga dengan para dewa lain. Sehingga menurut Dewa Rulai tidak akan ada gunanya jika terus memelihara kebencian. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Guisa justru mengatakan kalau semua itu omong kosong karena kebencian di antara bangsa dan para dewa tidak akan pernah mungkin